Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini perkenalkan, nama saya Misal Mimpi Basit dari kampus STI Putra Bangsa Kebumen. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bapak Eko Wardoyo tentang keorganisasian. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi PT Ansor dan Ansor di Desa Karangsari. Langsung saja, di sini saya sudah ada bertemu dengan narasumbernya, yaitu Gus Hamim. Gus Hamim ini adalah ketua ranting PT Ansor Desa Karangsari. Baiklah, langsung saja kita tanya-tanya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Hafid sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Gus, kali ini saya dari tugas kampus nih, Ya. ingin menanyakan sedikit tentang apa sih PT Ansor dan apa sih visi misi dan tujuan PT Ansor, terutama di Desa Karangsari itu apa? Terima kasih. Akan saya sampaikan ya, sedikit saya sampaikan dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangsari. Sebelumnya adalah Gerakan Pemuda Ansor itu adalah banong daripada Ranting NU. Untuk Gerakan Ansor Ranting Karangsari, visi dan misinya ini ada 3 poin. Yang pertama adalah membentuk dan mengembangkan organisasi lewat generasi muda atau lewat para pemuda sebagai kader bangsa yang tangguh, yang dimana para pemuda itu mempunyai integritas tinggi, mempunyai keimanan, dan juga mempunyai akhlakul karimah. Karena dalam organisasi, dalam Gerakan Pemuda Ansor itu selain mempunyai integritas tinggi dan semangatnya tinggi, juga harus mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan melalui kajian-kajian yang pada saat ini kita mulai dari Ibnu IPPNU dalam kajian bagaimana kita mengetahui ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kajian kitab yang pada saat ini kita kaji bersama dengan Bapak Kiai Muhammad Makmuri, yaitu pembina Gerakan Pemuda Ansor PAC Buaya. Misi-misi yang ketiga yaitu berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional dan menterwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan. Dalam setiap pertemuan itu memberikan motivasi atau memberikan sebuah pengarahan atau memberikan sebuah penyemangat bagaimana kita itu bisa lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Hubul waton minat iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Jika sebagian daripada iman, otomatis iman kita tidak akan sempurna. Kita mencintai negara kita. Orang cinta negara kita berarti iman kita belum sempurna. Misi kita itu tidak banyak, tapi bagaimana misi kita itu bisa jalan. Yang misi banyak tapi tidak dijalankan ya nantinya percuma, kan seperti itu ya. Mungkin dari Gerakan Pemuda Ranting Ansor Karangsari visinya tidak banyak, yang kita tekankan dan kita coba untuk melaksanakan semaksimal mungkin. Kiranya seperti itu visi dan misi dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangsari. Visi misi dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangsari. Dan tanya lagi nih Gus, ya. Ini tentang struktur organisasi ini. Ya. Itu apa aja sih, bisa dijelaskan bagian dari departemennya gitu. Terutama dari ketua langsung menurut dari departemen dan anggota-anggotanya. Untuk struktural ya seperti pada umumnya organisasi, yaitu ada ketua, wakil ketua, terus sekretaris, bendahara, dan umumnya ada saksi-saksi ya. Tapi kalau dalam Pemuda Ansor itu kita namakan bidang departemen ya. Ya kami dari struktural Gerakan Pemuda Ansor itu ada 4 bidang ya.
Yang pertama yaitu bidang kaderisasi, yang kedua bidang dakwah, terus yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang humas. Ya, strukturalnya itu secara singkatnya itu seperti itu. Rencana organisasi itu yang GP Ansor dari GP Ansor Karangsari ini, rencana organisasi untuk kedepannya itu bagaimana itu? Untuk bisa katakan mungkin dari program kerja mungkin ya, program bidang departemen pertama yaitu dari kaderisasi. Kita mencoba untuk selalu mencari kader-kader pemuda kita yang baru yang mungkin di situ belum pernah ikut dalam gerakan pemuda Ansor atau mungkin pernah ikut dalam organisasi lain, contohnya dari Karang Taruna yang berada di Desa Karangsari. Kita coba arahkan untuk masuk dalam gerakan pemuda Ansor di Karangsari. Untuk bidang dakwah, ya bidang dakwah sampai saat ini mungkin masih dalam kajian-kajian. Kalau dalam dakwah dalam hal lainnya mungkin belum bisa berjalan. Saat kita mengadakan lomba kegiatan mungkin di situ olahraga ya, nah itu kan juga bisa dikatakan sebagai dakwah dari ibadah dan nasional. Sementara itu kita belum programkan, kita belum rencanakan. Bidang ekonomi sementara kita masih merintis, Mas. Kita masih merintis untuk ekonomi khususnya gerakan pemuda Ansor di Karangsari. Sebagai rencana mungkin kita akan membuat warung kecil-kecilan, ya warung kecil-kecilan, mungkin warung kopi atau warung entah apa nanti, tapi itu sudah kami rencanakan. Bidang humas, ya humas itu hubungannya dengan masyarakat ya. Kita mencoba untuk selalu komunikasi dengan masyarakat sekitar, komunikasi mulai dari tentang pemerintahan atau tentang bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita, atau komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungan kita, agar semuanya itu bisa saling bersinergi antara gerakan pemuda Ansor terus dengan Banom NU yang lainnya dan koordinasi dengan pemerintah seperti itu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Gus. Ini tentang kegiatan kemanusiaan. Katanya kan GP Ansor juga ada banomnya, yaitu Barisan Ansor Serbaguna. Kegiatan kemanusiaannya tersendiri, boleh dijelaskan? Ya, untuk kegiatan kemanusiaan ya sesuai dengan namanya ya, Barisan Ansor Serbaguna. Intinya bisa ngapa baik ya, seperti yang sudah berjalan dalam ranting kita itu, kita mengadakan santunan setiap 1 bulan sekali lewat koin yang kita kumpulkan dari warga. Nah, karena ini dari program kita, yaitu ini dari warga yang kita gunakan untuk kemaslahatan warga, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan kaum hadirin khususnya seperti itu. Kita bulannya kita memberikan santunan kepada 5 orang yang secara bergilir, mulai dari musola satu ke musola yang lainnya, itu secara bergilir. Terus untuk kegiatan yang lainnya, seperti misalnya ada sebuah bencana alam ya, misal di situ banjir ataupun tanah longsor, khusus untuk anggota kita siap untuk melaksanakan di luar daerah kita, Karangbolong itu, dan kita juga mengirimkan sebagai wujud daripada pengabdian kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada negara Republik Indonesia, dan juga sebagai wujud kemanusiaan kita peduli terhadap sesama manusia. Dan juga untuk yang kegiatan yang lainnya itu seperti keamanan ya, untuk bangsa. Untuk keamanan mungkin yang sering kita laksanakan dalam kegiatan hajatan. Sohibul hajat itu terkadang meminta dari anggota bangsa itu untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan hajatan tersebut. Di depan rumahnya Sohibul hajat itu jalan raya ya, jalan raya lewat motor, mobil banyak. Nah, kita memberikan pengamanan terhadap lalu lintas agar tertib dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit dari Gus Hamim tentang organisasi GP Ansor khususnya dari Desa Karangsari.
kasih kepada Gus Hamim telah menyempatkan waktunya untuk saya berbincang-bincang sedikit, tanya-tanya sedikit nih Gus. Itulah tadi wawancara dari Ketua DP Ansor Desa Karangsari. Kalau ada salah dan dari tutur kata maupun perbuatan, kami selaku pewawancara dan narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.